Warta Jemaat GPM kategori Hal Teknik AD Peniel Bentas Senin 6 April 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Mengawali ibadah di saat ini kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Email Huai dengan menggunakan tata ibadah syukur Paskah kedua. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab pertama Korintus 15 ayat 12 sampai 19. Ketiga, diberitahukan kembali kepada jemaat bahwa dalam ibadah syukur Paskah kedua di saat ini sekaligus doa bersama untuk persiapan ujian bagi peserta didik kelas 9 dan 6 bersama dengan orang tua. 4. Diinformasikan kepada jemaat bahwa pelaksanaan ibadah wadah organisasi AMGPM dan unit pelayanan di sektor-sektor dibuka kembali, diawali dengan ibadah wadah pelayan laki-laki pada hari Selasa tanggal 7 April 2026. Kelima, nyanyian persiapan ibadah nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 pada baitnya yang pertama. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah syukur Paskah kedua di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berhimpun di hadapan Allah dalam ibadah Paskah kedua. Marilah kita merayakan kebangkitan Kristus sebagai dasar iman gereja dan sumber pengharapan hidup. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Jemaat Tuhan, selamat sore, shalom. Kita ada dalam ibadah
Paskah kedua. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Tuhan kita, yang telah bangkit dari antara orang mati, menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pengenalan diri dan permohonan pengampunan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan Allah yang Maha Kudus dan di dalam terang kebangkitan Kristus, marilah kita dengan rendah hati mengenal diri yang penuh keterbatasan dan mengaku dosa serta kegagalan hidup. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menyadari bahwa kami sering lalai hidup seturut kehendak-Mu. Kristus yang bangkit memberdayakan rumah tangga kita menjadi gerejanya. Namun kita sering gagal menghadirkan kasih, pengampunan, dan damai sejahtera di dalam keluarga dan persekutuan. Kasihanilah kami ya Tuhan, perbarui rumah tangga kami dengan kuasa kebangkitan-Mu. Allah memanggil kita hidup sebagai saksi kebangkitan Kristus. Namun sering kita lebih mementingkan diri sendiri dan kurang peduli terhadap sesama. Tuhan, ampunilah dosa kami dan ajarlah kami hidup dalam kasih dan ketaatan. Marilah kita memohon pengampunan dari Allah dengan hati yang sungguh-sungguh menyesal dan rindu diperbaharui. Ya Allah yang penuh kasih, ampunilah kami dan bangkitkanlah kami bersama Kristus kepada hidup yang baru. Amin. Yang berulang
Berita anugerah pengampunan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah tidak membiarkan kita tinggal dalam dosa dan kematian. Di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit, kasih Allah dinyatakan dengan sempurna. Oleh kuasa kebangkitannya, segala dosa kita diampuni, hati kita dipulihkan, dan kita dipanggil untuk hidup dalam hidup yang baru. Terimalah anugerah pengampunan Allah dan berjalanlah sebagai umat yang dibebaskan oleh Kristus. Jemaat dipersilakan berdiri, kita mendengar hidup dalam terang kebangkitan Kristus. Saudara-saudari, sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah, hiduplah sama seperti mereka yang telah dibangkitkan bersama Kristus, yang memiliki iman yang teguh, kasih yang nyata, dan pengharapan yang kokoh. Bangunlah rumah tangga sebagai gereja yang diberdayakan oleh kuasa kebangkitan Kristus, untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah dunia. Sebab firman Tuhan berkata, jika kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 1. Kami hendak hidup dalam terang kebangkitan Kristus. Diberikan kesempatan untuk Ade Kaila Miru membawakan lagu pujiannya.
Iya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita ada dalam pembacaan Alkitab dan direfleksikan firman Tuhan oleh hamba Tuhan, mari kita menyanyi dari nyanyian Jemaat GPM nomor 65, Bapa siapkanlah hatiku. Siapkanlah hatiku, Pembacaan firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Baru. Pertama Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Dengan perikop kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.
Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan di saat ini. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, beta sapa sakalilah, shalom. Iya, kita dibingkai dengan tema kebangkitan Kristus memberdayakan gereja rumah tangga, semakin beriman dan sejahtera. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Paskah bukan sekedar perayaan tahunan gereja, tapi Paskah juga adalah fondasi iman Kristen. Karena kalau tanpa kebangkitan Kristus, kekristenan kehilangan maknanya. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, di mana jemaat Korintus ada dan mulai ragu tentang kebangkitan. Mereka percaya kepada Yesus tapi tidak sepenuhnya memahami arti kebangkitan itu. Karena itu Paulus menegaskan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil dan sia-sialah iman kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, anak-anak, bahwa kebangkitan Kristus adalah sumber kekuatan orang percaya. Kebangkitan Kristus adalah sumber kekuatan bagi beta dan Bapak Ibu Saudara, termasuk dalam keluarga Kristen. Kita lihat pada ayat 12 sampai 14. Kebangkitan Kristus menjadi dasar iman keluarga Kristen. Paulus berkata bahwa jika tidak ada kebangkitan, maka iman kita menjadi kosong. Katong lihat realita kehidupan keluarga Kristen. Banyak keluarga Kristen menghadapi tekanan-tekanan ekonomi. Banyak keluarga Kristen menghadapi konflik relasi. Banyak keluarga Kristen menghadapi kecemasan untuk masa depan anak-anak. Banyak keluarga Kristen menghadapi kelelahan rohani di tengah-tengah perjalanan kehidupan dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab. Baik papa dan mama, suami dan istri, anak-anak. Bahkan ketumpung kehidupan di tengah-tengah membangun relasi dalam persekutuan ini. Seringkali keluarga hanya bertahan dengan kekuatan sendiri. Namun Paskah mengingatkan beta Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan yang kalah oleh kematian, tapi kepada Kristus yang hidup. Keluarga Kristen yang percaya pada Kristus, keluarga yang percaya atas kebangkitan Kristus harus bangkit dan memiliki harapan-harapan saat diperhadapkan dengan keadaan-keadaan sulit. Keluarga Kristen yang percaya akan kebangkitan Kristus harus memiliki kekuatan saat diperhadapkan dengan kondisi yang lemah. Keluarga Kristen yang percaya akan kebangkitan Kristus harus memiliki iman saat diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Situasi-situasi yang membuat katong tidak berdaya dan tidak mampu melakukan tugas dan tanggung jawab.
Keluarga-keluarga Kristen harus percaya bahwa Yesus itu hidup dan memiliki kuasa kebangkitan itu untuk menghidupkan kita. Dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang menjadi dilema dalam perjalanan, dan melakukan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Gereja rumah tangga menjadi kuat bukan karena keadaan mudah, tapi karena Kristus hidup di tengah-tengah keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kebangkitan Kristus mengubah cara hidup orang percaya. Dan kita bisa lihat pada ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Paulus menegaskan lewat pembacaan ini, jika Kristus tidak bangkit, manusia masih hidup di dalam dosa. Artinya, kebangkitan bukan hanya peristiwa sejarah, tapi kuasa perubahan hidup. Dan dalam gereja rumah tangga, kebangkitan Kristus memperdayakan keluarga. Kebangkitan Kristus memperdayakan katong semua untuk menghidupkan pengampunan di tengah-tengah kehidupan kita, di mana saja kita berada, terlebih lagi dalam kehidupan rumah tangga. Kristus bangkit, dosa dikalahkan. Maka kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, bahkan persekutuan keluarga, persekutuan jemaat, belajar untuk saling mengampuni. Kita belajar tidak menyimpan kepahitan. Dan kita belajar dan berusaha untuk memulihkan relasi di tengah-tengah persekutuan kita. Bukan itu saja, kita juga harus sanggup menghidupi kasih. Di tengah-tengah membangun relasi-relasi hidup kita. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan rumah tangga kita. Karena rumah tangga bukan tempat untuk saling melukai, tetapi ruang pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Kita juga harus mampu menghidupi kekudusan, di mana kebangkitan memberikan kuasa untuk meninggalkan kebiasaan lama dan kita ada dalam kehidupan yang baru. Keluarga tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu, tetapi dipimpin oleh hidup baru di dalam Kristus. Kebangkitan Kristus memberi pengharapan dan kesejahteraan sejati. Itu ada dalam ayat 18 sampai 19 dari pembacaan yang kita baca tadi. Paulus berkata, jika pengharapan hanya untuk hidup sekarang, maka kita adalah orang yang paling malang. Kita orang yang paling malang. Kenapa? Karena iman Kristen bukan hanya tentang sukses duniawi, tetapi hidup yang dipulihkan secara utuh. Kesejahteraan menurut Paskah bukan sekedar materi, tapi ada damai di dalam rumah, ada relasi yang dipulihkan, hati yang penuh dengan syukur, iman yang teguh, dan pengharapan masa depan. Beta ulang sekali lagi for Bapak, Ibu, dan Beta. Kesejahteraan menurut Paskah bukan sekedar materi, tetapi damai di dalam rumah. Relasi yang dipulihkan, hati yang penuh dengan syukur, iman yang teguh, dan pengharapan masa depan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang diberkati, Kristus yang bangkit itu menghadirkan shalom. Shalom di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ada sejahtera rohani, sejahtera dalam membangun relasi, bahkan kekuatan menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Pribadi, keluarga, bahkan persekutuan. Gereja rumah tangga yang hidup dalam kuasa kebangkitan akan tetap berdoa meski sulit. Gereja rumah tangga yang hidup dalam kuasa kebangkitan dan percaya akan hidup akan senantiasa bersyukur meski dibatasi dengan berbagai macam keadaan, dan tetap berharap meski keadaan belum berubah. Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati, kebangkitan Kristus memberdayakan ketong semua untuk tetap jadikan
rumah tangga sebagai pusat iman, doa keluarga, membaca firman Tuhan bersama-sama, dan hidup untuk saling memberkati. Dengan demikian Bapak Ibu, kita hidup dalam pengharapan. Jangan ukur hidup hanya dalam keadaan hari ini, tapi karena Kristus sudah menang, karena Kristus hidup, kubur kosong adalah bukti bahwa akhir bukanlah akhir. Seperti fajar yang selalu datang setelah malam gelap, demikian juga keluarga yang berjalan bersama Kristus akan mengalami pemulihan pada waktunya. Dengan demikian katong semua dalam persekutuan, katong semua dengan tanggung jawab dimanapun katong berada. Pasca berkata for katong semua, tidak ada situasi yang terlalu mati untuk dibangkitkan oleh Tuhan. Kebangkitan Kristus bukan hanya berita gereja, tapi kuasa bagi katong pribadi, lepas pribadi, bahkan keluarga. Karena Kristus bangkit, iman tidak akan sia-sia. Kristus bangkit, kasih tidak sia-sia. Kristus bangkit, perjuangan keluarga tidak sia-sia. Dan mari menjadikan diri kita, rumah tangga kita, gereja kecil, tempat Kristus yang bangkit hadir dan bekerja. Terlebih khusus untuk anak-anak di kelas 6 dan di kelas 9 yang akan ada dan diperhadapkan dengan ujian-ujian. Kalau semua anak-anak bahkan orang tua percaya bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup, maka pergumulan mama dan papa bahkan kerja keras anak-anak tidak akan pernah sia-sia. Berdoa, berusaha, Tuhan pasti memberkati. Jangan ketong khawatir dengan masa depan. Anak-anak, jangan ketong khawatir dengan hari esok. Karena Tuhan bangkit. Tuhan bangkit, maka katong memiliki hari esok. Selamat Paskah, Tuhan sayang katong semua. Amin.
Beta persilakan jemaat bangkit berdiri. Marilah kita menyatakan iman bersama seluruh gereja di segala tempat dan di sepanjang segala zaman dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang yang dikandung daripada mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk memimpin orang. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilakan duduk kembali. Diberikan kesempatan untuk Nona Maria Homase membawakan lagu pujiannya. Kita ada dalam persembahan syukur. Jemaat kekasih Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur sebelumnya dengarkan anjuran. Dalam sukacita Paskah dan sebagai wujud iman kepada Yesus Kristus yang telah bangkit, marilah kita membawa persembahan syukur. Untuk mengiringi persembahan PKJ nomor 216 ayat pertama dan seterusnya. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur.
Jemaat, mari kita berdoa. Dalam sukacita Paskah Kristus saat ini, kami selaku umat dan pelayan datang membawa ungkapan syukur kami lewat persembahan di hari ini Tuhan. Berkenan Tuhan Yesus menerima sebagai alat berkat dalam menopang tugas tanggung jawab pelayanan. Demi Kristus korban yang agung kami berdoa. Amin. Diberikan kesempatan vokal grup Kemitraan Unit 4 Sektor Mawar Saron dipersilakan membawakan lagu pujian.
Iya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dalam suasana sukacita Paskah di saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang sujud menyembah Engkau dan mau menaikkan seluruh permohonan kami kepadamu ya Bapa di sorga. Tetapi sebelum kami menuturkan satu demi satu dalam doa ini, kami mohon kepadamu kalau ada kesalahan yang kami lakukan, ampunilah kami ya Bapa di sorga. Ya Tuhan, ya Allah kami datang kepadamu, kami mau menyampaikan permohonan-permohonan kami. Biarlah Tuhan sendengkan telinga kasih-Mu, dengarlah ya Bapa apa yang kami minta lewat doa ini. Berdoalah hamba bagi semua umat-Mu, terlebih khusus yang hadir di saat ini. Kami semua datang dengan berbagai macam latar belakang hidup kami yang berbeda-beda. Ada yang diperhadapkan dengan masalah-masalah rumah tangga, ada yang diperhadapkan dengan masalah-masalah pekerjaan, ada yang bergumul untuk pekerjaan, ada yang bergumul untuk masa depan anak-anak, ada yang bergumul supaya bisa mendapatkan pekerjaan. Banyak yang kami gumuli ya Tuhan Allah, dan Tuhan tahu masing-masing kami dengan semua pergumulan dan doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu. Untuk itu ya Bapa di sorga, Engkau mendengar apa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dan kiranya Engkau boleh menjawab itu seturut kasih dan kehendak-Mu. Dan kami tetap ada, dijaga, dilindungi, kami tetap ada dan terus menerima berkat daripada-Mu Tuhan di setiap saat. Dan kiranya kami tetap bersuka cita apapun yang kami alami di setiap perjalanan kehidupan kami. Dan biarlah kebangkitan Yesus membuat kami tetap ada dan percaya sungguh akan hari esok yang penuh dengan berkat. Biarlah dengan kebangkitan Kristus kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Dengan kebangkitan Kristus kami percaya sungguh bahwa semuanya pasti selesai, indah dan tepat pada waktunya. Kami semua ada dan percaya bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup, dan Yesus tetap ada dan selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Dan kiranya kami selalu ada dan mengandalkan Engkau di setiap pergumulan-pergumulan, di setiap pekerjaan-pekerjaan, di setiap pelayanan-pelayanan kami. Berkati kami semua ya Bapa di sorga. Terlebih khusus bagi anak-anak kami di kelas 6 dan di kelas 9 yang akan mengikuti ujian-ujian ya Tuhan Allah. Ya Tuhan, Engkau kenal mereka dengan segala kekurangan-kekurangan mereka. Engkau kenal mereka dengan kelemahan-kelemahan mereka. Biarlah kuasa Tuhan sempurna di tengah-tengah kekurangan mereka. Mereka selalu ada dan berjuang, mereka bergumul, mereka belajar. Kiranya ya Bapa, Engkau memberkati semuanya itu ya Tuhan Allah. Dan taruh roh kepandaian, roh kepintaran, roh pengertian bagi mereka. Sehingga mereka tetap ada dan mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh para guru. Dan mereka mampu mempertanggungjawabkan itu di lembaran-lembaran soal. Tuhan jaga tuntun mereka dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Sehingga ketika diperhadapkan dengan ujian-ujian nanti sampai pada ujian akhir, mereka ada dalam kondisi sehat. Biarlah mereka tetap dan terus diberkati oleh Tuhan. Engkau jangan biarkan mereka mengalami kegagalan, tapi biarlah Engkau ajarkan mereka, sadarkan mereka untuk selalu melibatkan Tuhan, berdoa, belajar. Dan kiranya mereka dengan serius bertanggung jawab, melakukan apa yang harus mereka lakukan sebagai murid di sekolah. Dan mereka juga ada dan selalu ada untuk mendengar apa yang disampaikan oleh para guru, orang tua, siapapun yang ada di antara mereka yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan mereka tetap menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran,
dan kesuksesan mewarnai perjalanan kehidupan mereka. Para orang tua, mama, papa, tante, om, oma, opa, kakak, adik yang juga ada selalu bersama-sama dengan mereka, bekerja untuk mencari nafkah, memenuhi apa yang mereka butuhkan. Ya Tuhan, Engkau memberkati segala jerih payah mereka ya Tuhan Allah. Apa yang dibutuhkan anak-anak ini, Engkau siapkan dengan cara-Mu. Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi para orang tua. Engkau berikan kesabaran bagi mereka, sehingga mereka juga ada dan selalu penuh dengan kesabaran mendampingi anak-anak ini. Dan kiranya ya Bapa di sorga, apa yang menjadi pergumulan-pergumulan orang tua, apa yang menjadi usaha-usaha mereka untuk kehidupan anak-anak ini, berkenan Engkau menjawab itu seturut kasih dan kehendak-Mu. Diberkatilah semua anak-anak kami yang akan mengikuti ujian-ujian nanti. Ya Tuhan ya Allah kami, hamba juga berdoa bagi jemaat-Mu yang diperhadapkan dengan sakit, yang ada pada usia lanjut, Bapak Max Watman Lucy, Om Magi Salakori, Saudara Rian Resubun, orang tua yang sudah ada pada usia lanjut di setiap sektor dalam jemaat ini, orang-orang atau saudara-saudara kami yang diperhadapkan dengan sakit yang dirawat di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kenal mereka masing-masing dengan penderitaan yang mereka alami. Biarlah kebangkitan Kristus membuat mereka untuk terus punya pengharapan kepada Tuhan dan percaya sungguh bahwa Tuhan selalu ada dalam proses untuk bisa mengalami kesembuhan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan mereka. Ya Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, berkatilah setiap obat penawar sampai air putih sekalipun kuasa Tuhan nyata. Dan biarlah Engkau memberikan kesembuhan bagi semua anak-anak-Mu yang selalu membutuhkan akan belas kasihan-Mu, ya Bapa di sorga. Ya Bapa di sorga, hamba berdoa bagi saudara-saudara kami, umat-Mu yang diperhadapkan dengan kesuksesan, keberhasilan atau ulang tahun kelahiran, pernikahan, atau berkat-berkat yang lain yang Tuhan berikan bagi mereka. Mereka bersyukur dan berterima kasih. Sempurnakan syukur-syukur mereka ya Bapa, dan selalu mereka pun senantiasa tahu dan menyadari sungguh bahwa apa yang telah mereka terima sepanjang perjalanan kehidupan mereka itu bukan semata-mata karena kekuatan mereka atau apa yang mereka punya, tapi karena kasih karunia Tuhan yang selalu mewarnai perjalanan kehidupan mereka. Tuntunlah mereka semua ya Bapa dengan seluruh kehidupan mereka masing-masing. Hamba juga berdoa ya Tuhan Allah untuk pemberian sukacita dari umat-Mu bagi pembangunan pastori. Ya Tuhan, Engkau kenal mereka masing-masing dengan seluruh pemberian mereka apapun itu bentuknya. Berkatilah seluruh pemberian mereka, berkatilah kehidupan mereka masing-masing, dan ketika mereka memberi, mereka tidak akan pernah berkekurangan, tapi Tuhan selalu melimpahkan berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami semua juga sebagai umat dan pelayan terus ada dan bersatu membangun kebersamaan untuk melihat akan tugas pelayanan yang punya Tuhan ini. Dan ketika kami ada dalam tugas pelayanan bukan untuk dipuji, tapi hanya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah sukacita Paskah terus membuat kami ada dan selalu punya pengharapan. Tetap kami ada dan selalu bersyukur. Dan kami senantiasa ada dan kuat menghadapi seluruh pergumulan-pergumulan hidup kami. Hamba juga berdoa ya Bapa di sorga, untuk pelayanan kami di hari ini, semua kami yang boleh ada dengan puji-pujian, Nona Adekaila Miru, dan juga vokal grup dari unit AMPA sektor Mawar Saron, dan kami semua dengan puji-pujian yang selalu kami kumandangkan lewat ibadah di saat ini. Diberkati kami semua ya Bapa di sorga. Pelayanan kami di hari ini diberkati dan menjadi berkat bagi umat yang dilayani. Dan juga kami yang ada dengan pelayanan kami diberkati bersama dengan keluarga-keluarga kami. Dan kiranya semua yang kami lakukan dalam ibadah ini, Engkau menerima itu ya Bapa di sorga sebagai persembahan yang hidup. Dan kami terus berkarya, melayani, memuji-Mu Tuhan dimanapun kami berada, lewat tugas pelayanan kami masing-masing. Hamba juga berdoa bagi
kerja panitia pastoria Tuhan Allah. Tuhan kenal Bapak Ketua Panitia bersama dengan semua panitia yang dengan kerinduan mereka untuk selalu ada dan melakukan tanggung jawab mereka. Mampukan mereka, dampingi mereka selalu Tuhan. Mereka bekerja dan selalu bekerja dengan sukacita dan percaya sungguh bahwa Tuhan akan selalu menjawab apa yang menjadi pergumulan mereka untuk menyelesaikan pastori ini. Dan kami, bahkan semua panitia, kami semua diberkati. Kami satu hati bergandeng tangan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Begitu juga kerja panitia persidangan ke-37 sektor Teratai. Mereka ada dan siap melakukan tanggung jawab mereka. Tapi mereka juga membutuhkan kehadiran-Mu ya Bapa di sorga dalam proses persiapan persidangan ini. Diberkatilah panitia dengan seluruh pekerjaan mereka, dengan semua usaha-usaha mereka. Engkau memberkati dan pada saatnya semua boleh ada dengan segala baik dan persidangan boleh dilakukan dengan tidak kurang suatu apapun. Ya Bapa di sorga, tolong dan berkatilah mereka semua. Hamba berdoa bagi kami, para pendeta. Engkau kenal kami dengan seluruh pergumulan kami, pelayanan-pelayanan kami, keluarga-keluarga kami. Kami tetap siap melayani-Mu Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami dalam tugas pelayanan kami. Di tengah-tengah kekurangan kelemahan kami, kuasa Tuhan sempurna. Kami ada untuk selalu melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Dan berkatilah istri, suami, anak-anak kami yang selalu menopang pelayanan-pelayanan kami. Bersama dengan penatua diaken, pengurus-pengurus wadah-wadah. Dan juga para pengasuh, panitia-panitia di sektor-sektor. Diberkatilah kami semua untuk selalu ada dalam melakukan tugas pelayanan. Hamba berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku, semua yang boleh kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan kami, diberkati oleh Tuhan. Dari tingkat sinode, klasis, bahkan jemaat-jemaat, Engkau mampukan kami tetap dengan kerendahan hati melayani pekerjaan-Mu. Apa yang menjadi program-program yang telah diprogramkan, kami siap untuk mendukung, kami siap untuk menopang, kami siap untuk melakukannya. Dan tetap kami minta Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami. Hamba berdoa dengan seluruh kehidupan kami, pergumulan-pergumulan kami, baik di dunia, bahkan di provinsi, kota Ambon ini dengan berbagai macam hal yang boleh terjadi. Masalah-masalah peperangan, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah bencana-bencana alam yang terjadi. Bapa, hamba taruh dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Semua boleh dibawa kendali Tuhan. Tuhan sendiri ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami semua. Dan semua boleh ada dan boleh terjadi di dalam lindungan Tuhan. Dan janganlah lepas tangan dari kehidupan kami ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa dengan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta persilakan jemaat bangkit berdiri dan kita akan menerima pengutusan dan berkat. Siapa Yesus?
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pergilah dan hiduplah sebagai gereja rumah tangga yang diberdayakan oleh kebangkitan Kristus, semakin beriman dan semakin sejahtera. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, memberkati dan melindungi saudara-saudara sekalian. Kiranya kuasa kebangkitannya meneguhkan imanmu, dan damai sejahtera Allah menyertai hidup dan rumah tanggamu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan dulu, kita ada dalam doa syukur. Doa syukur selesai, ibadah boleh berakhir. Tuhan Yesus sayang semua. Selamat merayakan Paskah Kristus. Shalom.